Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang penyakit kuning pada bayi, atau dikenal juga dalam kedokteran dengan sebutan neonatal jaundice. Jadi ini khusus pada bayi-bayi yang baru lahir. Mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin mengalami sendiri nih, kok bayinya bisa kuning? Itu aman gak sih? Atau sudah masuk bahaya nih? Nah, apa aja penyebabnya? Ada gak yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkannya? Nah, kali ini kita akan membuat video ini menjadi 3 part yang masing-masingnya. Yang part pertama itu tentang apa saja penyebabnya. Part kedua, bagaimana kita membedakan apakah kuning pada bayi baru lahir ini normal, masih normal atau sudah tanda bahaya. Dan yang part ketiga itu bagaimana tata laksananya selain ke dokter ya, apa aja yang bisa kita lakukan di rumah. Penasaran? Yuk ikuti. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Kuning pada bayi yang baru lahir. Untuk diketahui ya teman-teman, pada bayi yang cukup bulan, yaitu 9 bulan 10 hari ya 37 minggu ke atas itu hamilnya, lahir si bayi, sekitar 60% itu bisa mengalami kuning. Sedangkan pada yang prematur atau kurang bulan, sekitar 80% itu bayinya bisa mengalami kuning. Nah, kenapa kok bisa kuning? Apa penyebabnya? Penyebabnya ini apakah masih normalkah atau udah ada sesuatu? Kalau kita berbicara tentang penyakit kuning pada bayi, kita nggak jauh-jauh bicara dengan bilirubin. Jadi, kenapa si bayi itu kuning? Karena kadar bilirubin di tubuh bayinya itu meningkat. Apa itu bilirubin? Bilirubin ini adalah zat sisa dari pemecahan sel darah merah. Jadi kalau ada sel darah merah, nggak cuma bayi ya, kita orang dewasa juga ada. Jadi kalau misalnya sel darah merah kita, kalau dibawa yang ke dewasa ya, sekitar 120 hari itu akan pecah diganti dengan sel darah merah yang baru. Nah, ketika pecah, zat sisanya itu adalah bilirubin. Bilirubin ini ada yang indirect, ada yang direct. Kalau yang indirect itu dia larut di lemak ya, sedangkan direct di air. Jadi nanti yang direct ini dia akan dibuang sampai ke empedu, ke usus. Nanti itulah jadi kotoran. Jadi kotoran ini makanya BAB kita itu berwarna kuning kecoklatan. Itu warna dari zat sisa bilirubin. Nah, kalau misalnya yang indirect itu dia disimpan di hati, dan juga karena dia ini bisa larut di lemak. Yang indirect ini dia makanya bisa gimana ya? Dia itulah yang bisa menimbulkan warna kuning di badan bayi. Jadi seperti di sekitar mata itu kan ada yang putihnya ya. Yang paling jelas nih kalau kita ngelihat kuning pada bayi, kita cek pertama kali matanya. Kalau di bagian putih ini, kita sebutnya di kedokteran sklera ya, itu dia warna kekuningan, curigalah. Sesudah itu dia kulit yang lain, pertama kali itu muka, terus dilanjutin di dada, perut, dan yang kalau sudah banyak banget, maksudnya itu kadar bilirubin indirectnya sangat tinggi, itu kuningnya sampai ke ekstremitas, sampai tangan, sampai tungkai kaki. Nah, bahaya nggak sih kalau bilirubinnya tinggi? Jadi teman-teman, ini bahaya banget. Kenapa? Karena bilirubin indirect ini bisa larut di lemak, dia bisa melewati pelindung atau sawar darah otak kita, nggak kita sih, lebih ke bayi ya, kita kan ke bayi.
bisa melewati sawar darah otak si bayi. Sawar darah itu ibaratnya batas pelindung. Jadi sebenarnya semua makanan, minuman itu nggak semuanya bisa masuk ke otak. Ada perlindungan juga di sana. Ibaratnya kita ada kompleks, itu ada security kan. Nah, nggak semua barang itu bisa masuk. Tapi si bilirubin indirect ini bisa masuk. Nah, sesudah dia masuk, dia bisa merusak sel otak si janin. Bisa kalau misalnya sudah terjadi kerusakan sel otak, tentunya bisa menghambat dari tumbuh kembang, perkembangan si bayi tersebut. Bisa IQ-nya turun. Atau tidak teratasi nih, tetap terjadi terus penyakit kuningnya, kadar bilirubin indirectnya semakin tinggi, kerusakan otak semakin banyak, bisa terjadi kematian. Bahaya kan? Atau bilirubinnya itu banyak menumpuk di hati, itu bisa menyebabkan kerusakan sel hati. Nah, jadi apa aja sih penyebab-penyebabnya? Penyebab yang pertama, janin ini selama dia di dalam kandungan, bilirubin pada janin itu keluarnya lewat plasenta ibu. Jadi dia aman. Tetapi ketika dia sudah lahir, si bayi itu dia mencerna sendiri bilirubinnya, mengeluarkan sendiri, dan ini butuh adaptasi. Lebih kurang selama 1 minggu. Makanya normal memang bayi itu akan timbul kuning. Yang kedua, pada bayi yang baru lahir, jumlah sel darah merahnya itu lebih banyak. Maka dari itu, ketika sel darah merah yang banyak ini dipecah, tentunya kadar bilirubinnya akan meningkat sehingga timbullah kuning. Yang ketiga, lama hidup dari sel darah merah pada bayi yang baru lahir itu lebih singkat waktunya daripada orang dewasa. Jadi ibaratnya nih, baru dipecah, dia nyetor 10 misalnya, 10 bilirubin. Baru akan dicerna, pecah lagi sel darah merahnya. Bertambah lagi kadar bilirubinnya, pecah lagi. Tentunya belum sempat selesai dicerna semua, kadar bilirubinnya jadinya meningkat dong. Kuning jadinya si bayi. Yang keempat, pada bayi yang prematur atau kurang bulan, itu jumlah albuminnya lebih rendah. Jadi ada di tubuh kita itu namanya albumin. Dia ini berguna untuk mengikat si bilirubin, jadi bawa ke hati biar dicerna. Tapi karena baru lahir yang prematur, itu kadar albuminnya kurang, jadinya bilirubin yang lepas itu banyak. Nggak jadi dicerna kan? Tinggilah kadarnya, kuninglah si bayi. Yang kelima, bayi baru lahir itu, terutama yang prematur, itu proses mencerna di hatinya belum sempurna. Makanya seperti yang saya bilang tadi, sekitar 80% bayi yang prematur itu akan mengalami kuning. Yang keenam, kuning pada bayi juga bisa akibat ASI, akibat minum susu. Ini dibagi jadi 2 buah ya. Ada yang namanya breastfeeding jaundice, atau dia itu bermasalah karena si bayi ini kurang minum ASI. Karena kurang dia minum ASI, kenapa? Karena ASI ini ada mengandung enzim khusus yang membantu untuk mencerna si bilirubin tadi. Kalau kurang, tentunya nggak bisa dicerna bilirubin yang ada di tubuh janin itu, di tubuh bayi ya, akan tinggi. Terus yang kedua, yang bermasalah karena susu, air ASI, itu disebut dengan breast milk jaundice. Jadi di sini justru karena minum ASI si ibu, si janin itu jadi kuning. Kenapa? Karena ada zat tertentu yang efeknya akan meningkatkan bilirubin bayi. Nah, kalau yang ada zat di ASI ibu ini tentunya harus konsul ke dokter ya teman-teman. Selain itu, yang perlu konsul dokter lagi, penyebab dari penyakit kuning dari bayi ada seperti malaria.
Bayi bisa kok kena malaria kalau dia kena gigit sama nyamuk yang mengandung penyakit yang pembawa malaria ini, bisa kena dong bayinya. Terus ada juga dikenal dengan inkompatibilitas ABO. Jadi di sini golongan darah si bayi itu tidak sesuai dengan golongan darah ibu, dengan orang tuanya, khususnya ibu ya, karena nggak sesuai. Jadi intinya di situ sel darahnya itu mudah pecah. Nah, itu juga menyebabkan bilirubin meningkat, penyakit kuning. Dan ini tentunya harus ke dokter juga ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ada yang dinamakan penyakit G6PD. Yang bermasalah di sini adalah sel darah merahnya itu tidak seperti orang normal. Jadi tidak stabil dan gampang pecah. Nah, itu juga menyebabkan kadar bilirubin si bayi meningkat, terjadilah penyakit kuning. Untuk kita ketahui, sel darah merah itu penting banget untuk hidup kita. Kenapa? Karena dia bertugas untuk membawa oksigen, dia membawa makanan, sari-sari makanan ke seluruh organ tubuh kita. Jadi kalau ibaratnya nih, otak misalnya dia nggak dapat oksigen, nggak dapat makanan, tentunya jadi rusak. Atau misalnya ke jantung atau ke ginjal, bisa rusak, bisa gagal ginjal. Atau juga bisa terdapat gangguan, jadi ada sumbatan pada bagian hati si bayi, terutama seperti saluran empedunya, jadinya nggak bisa diolah itu bilirubinnya, nggak bisa dikeluarkan lewat berak, BAB, jadinya kadar bilirubin di bayi juga meningkat, kuning si bayinya. Jadi intinya kalau si bayi itu kuning, kita harus hati-hati nih. Kita harus tahu mana kuning yang masih bisa ditoleransi seperti yang awal-awal saya bilang, memang normal ya, atau memang sudah yang tanda bahaya seperti yang akhir-akhir tadi yang saya bilang penyebabnya. Seperti apa tandanya, itu bisa kalian lihat di part 2 ya. Oke, itu tadi penyebab-penyebabnya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kritik atau saran, silakan tulis di bawah ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe.